kita mulai saja. Pak Andre punya suara nggak? Perlu dibuka. Ya, bisa dengar? Ya, kedengaran. Ya, oke. Kita mulai aja ya. Ya, mulai. Kita doa. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah dan kesempatan yang Kau berikan untuk berkumpul di virtual sore ini. Saya percaya Engkau hadir di virtual Zoom ini. Dan kami berterima kasih atas pimpinan-Mu dalam setiap langkah kami sepanjang dari pagi, siang, sampai sore hari ini. Dan atas panggilan-Mu untuk setiap kami terus menjadi saksi-Mu di dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan training penginjilan P5 ramah lingkungan ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa agar Roh Kudus-Mu terus memenuhi setiap hati kami yang hadir, memberikan hikmat, pengetahuan, dan semangat baru untuk melayani-Mu dengan lebih baik lagi, khususnya dalam menjaga dan memelihara ciptaan-Mu agar tetap menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Berkati Pak Ferry Lembong Ya, yang akan memimpin kami di virtual Zoom ini. Berikan dia hikmat agar apa yang diajarkan kepada setiap kita di sini ya. memberi kejelasan dalam menyampaikan pesan-pesan-Mu, dan Amin. biarlah setiap kata yang keluar dari mulut Pak Ferry selalu dipenuhi dengan kuasa dan Amin. kasih-Mu. Tuhan, ajar kami untuk melihat bumi ini sebagaimana Engkau melihatnya, sebagai ciptaan yang baik dan indah, yang layak kami jaga dan pelihara. Kiranya setiap tindakan kami menjadi Amin. kesaksian yang hidup tentang kasih-Mu yang besar bagi dunia ini, sehingga banyak orang bisa melihat Kristus dan orang sadar bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan acara training penginjilan ini ke dalam tangan-Mu, dan kami Amin. percaya Engkau yang akan menuntun dan memberkati kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Oke. puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan mulai. Bapak Ibu pasti sudah dapat undangan. Di undangan itu dikatakan kan, bagaimana kita mewujudkan target Kisah 2 ayat 47. Ya, Kisah 2 ayat 47 itu pasti Bapak Ibu sudah baca ya. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya percaya ayat itu tidak kebetulan dicantumkan, itu sengaja. Sengaja dicantumkan untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa gereja itu harusnya akan disukai semua orang dan akan bertambah jumlahnya. Itu gereja yang benar, gereja yang Alkitabiah. Ya, jadi itu harus menjadi ukuran kita, Amin. target kita. Semua gereja yang benar itu akan disukai semua orang dan tiap hari bertambah jumlahnya. Nah, pertanyaan buat kita, apa yang harus kita lakukan supaya gereja kita disukai semua orang dan bertambah jumlahnya tiap hari loh. Kalau gereja mula-mula tiap hari aja nambah satu, itu 1 tahun 365 loh. Wah, itu dahsyat. Itu baru kalau satu. Bagaimana kalau dua? Kita ambil satu aja. Nah, sekarang pertanyaan buat kita, apa yang harus kita lakukan di gereja kita supaya gereja kita juga mengalami disukai semua orang dan tiap hari bertambah jumlahnya. Nah, ini saya ada semacam evaluasi tes. Apakah Bapak Ibu tangkap apa yang saya ajarkan? Ya. Nah, sekarang saya ini memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk ngomong. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan di gereja Bapak Ibu sehingga gereja Bapak Ibu disenangi semua orang dan tiap hari bertambah jumlahnya. Silakan ngomong, tidak usah takut salah. Silakan siapa mau ngomong. Apa yang harus kita lakukan? Ya,
Silakan. Ayo, Ya, silakan. silakan. Oke, kalau nggak ada saya menjadi pemicu ya, trigger Oke, saya yang catat nih. menjadi orang tertarik akan gereja. Gereja yang jemaatnya banyak, rame. Nah, itu pasti menarik. Kalau sepi gerejanya nggak menarik. Itu salah Oke, satunya. oke. Mungkin ada dari teman-teman, silakan. Ayo, nggak usah malu-malu. Salah juga nggak dapat hukuman. Benar juga nggak dapat sepeda. Oke. Shalom, shalom. Iya, Saya iya. dulu apa ya, Uli, Ibu Uli. Ina. Eh, saya sih jujur ini Pak belum baca firmannya, tapi kalau pertanyaan saya ngerti gitu ya. Oke. Kalau saya pribadi, yang saya lihat gitu ya dalam gereja, sebenarnya kan di firman Tuhan juga sudah dikasih tahu ya, Ya, gimana gimana kehidupan gereja mula-mula. oke. Saya sih setujunya begini ya, jemaat khususnya maksudnya gembala atau pemimpin-pemimpin gereja itu mengutamakan jemaat dulu. Karena nggak semua jemaat itu yang ibaratnya perekonomian itu menengah ke atas. Banyak juga gitu yang menengah ke bawah. Saya Oke. pikir ini untuk masalah keuangan gitu ya. Ya, Saya pikir setiap gereja yang takut Tuhan, gereja yang diberkati pasti melimpah ya kan Pak. ya. Alangkah baiknya itu yang pertama seperti memberikan bantuan berupa sembako. Ya, Ya, kita ngomongin kebutuhan rumah tangga gitu ya, oke. jemaat gitu. Sudah seharusnya sih pemimpin gereja seperti gembala itu adalah gitu ngadain entah sekali sebulan itu untuk pembagian sembako gitu Pak. Oke. Karena yang saya dapatkan juga gitu kan, saya kan juga termasuk apa tuh namanya pemimpin cool ya. Kalau kami bilang kami coolers, tapi Oke. kalau umumnya komsel ya. Oke. Jadi eh kayak anggota saya pun gitu, mereka tuh banyak jadinya nggak mau ibadah, nggak mau diajak. Salah satunya masalah ekonomi Pak. Oke. Masalah ekonomi yang mereka selalu beralasan memang satu, ah ibaratnya beli bensin tuh nggak cukup lagi gitu. Oke. Karena kami di sini gereja agak jauh, lumayan jauh. Ada yang Oke. sampai 1 jam. Nah, yang saya tarik gitu kan berarti masalah keuangan, Ya, oke, oke. perekonomian. Nah, dan yang saya temukan pun ternyata kalau di daerah saya kebanyakan gereja kalau ngadain bantuan sosial seperti itu malah hanya sekali setahun gitu, Pak. Oke, oke. Event-event besar aja gitu. Padahal Oke. padahal kan sebenarnya mungkin ya kita bahas yang kecil aja, misalnya masalah berapa uang yang terkumpul, kolekte atau Ya, persepuluhan. Itu kan pasti berlebih gitu ya. ya. Kita nggak sebagian disalurkan untuk jemaat yang nggak mampu gitu sih Pak. Oke. Oke, bagus, 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 bagus ya. Eh, saya ingin komentarin ya dengan mulai dari Ibu Uli ini apa yang Ibu Uli katakan ya. Jadi gereja mula-mula itu sehidup semati. Gereja mula-mula itu sehidup semati. Ya, di Ya. kisah 4 ayat 38 di situ dikatakan ya bahwa orang-orang yang mampu itu Bapak Ibu bisa buka ya. Nanti Ibu Uli coba baca itu. Mudah-mudahan saya tidak salah ayat ya. Kisah 4 Iya, ayat 3. iya, saya pernah baca juga Pak. Yang untuk tolong menolong ya Pak ya. Ya, Uang bersama itu milik bersama ya Pak ya. ya betul. Betul ya. Jadi itu salah satu rahasia ya. Jadi saya memperluas kisah 4 ayat 38 itu bahwa kul tadi yang Ibu bilang itu harusnya menjadi satu keluarga rohani yang sehidup semati. Hmm, Itu. Jadi iya. enggak hanya sekedar kelompok sel, enggak sekedar kelompok sel. Jadi gereja itu akan hebat kalau siapapun yang bergabung di situ akan mendapat satu keluarga baru yang sehidup semati. Titik.
Itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Ya. Nah, kalau itu terjadi, wah, komsel kita tuh dahsyat. Ya, Iya, Pak. komsel kita itu dahsyat. Minta maaf, walaupun yang kita bantu mungkin cuma 50.000. Tapi itu Hmm, kan bagi orang yang kekurangan dana kan sangat berarti. iya. Iya. Ya, itu yang pertama yang saya ingin katakan ya. Bagaimana supaya kita menjadi Kisah pasal 257 ya, bahwa kita gereja, orang yang masuk di gereja kita akan mendapat satu keluarga baru yang sehidup semati saling tolong menolong, yang bahkan mungkin di marganya belum tentu dia dapat. Itu yang pertama ya. Oke, silakan, ada lagi yang mau ngomong bagaimana supaya gereja kita itu bertambah jiwa. Iya, saya Ya, Pak silakan Bu Ferry. Rita. Iya. Kalau saya menghadapi dulu waktu sebelum sebelum COVID ya, saya bawa Ya. jiwa tuh Oh, banyak hebat. sekali. Oke, oke. Sampai saya tuh dapat kendaraan Oh, minibus, bus lah, ya, oke. jiwa-jiwa, ya gitu ya. Eh, tapi setelah COVID Ya, vakum sekali, vakum. Akhirnya mereka bilang sama saya, Bu, saya nggak mungkin ke sana lagi karena kejauhan. Memang dari oke. Depok ke Jakarta. Jadi saya salurkan ke gereja-gereja yang terdekat di Oke. sekitar itu ya, Ya, terdekat di sekitar situ. Nah, dengan berjalannya waktu, bukannya makin keluarga itu pas anak-anaknya waktu itu masih sekolah, masih satu jalan lah, kita waktunya bisa untuk gereja, ya. sudah gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka sudah tamat SMA, sudah untuk kuliah tuh sulit karena Oke. kondisi jadinya mereka kerja. Oke. Nah, kerjanya ini sering jatuh pada hari Minggu. Minggu, ya, ya Oke. betul. Ah, hari Oke. Minggu sehingga kalau udah gitu kerjanya ini mereka sistemnya kontrak. Oke. Ya, jadi kita mau bicara apa? Oke. Karena ya oke kita doakan. Apalagi mereka sekarang ini ya, kebetulan itu banyak murid-murid saya. Nah, dia gak dapet ke di apa kerjaan di Transjakarta yang nunggu di halte-halte tuh. Oke. Halte-halte itu. Ya, itu aja mereka eh, sekarang ditambah lagi waktunya sekarang Transjakarta itu tidak sampai jam 12 malam, tapi Oke. sampai pagi. Oke. Jadi ada shift-shift lagi. Oke. Nah, shift-shiftnya ini itulah yang menjadi kendala kita untuk menyadarkan mereka supaya bisa gereja gimana loh bagi waktunya. Itu sulit sekali. Betul. Oke. Karena kontrak. Sedang mereka masa kerjanya itu dikasih 6 bulan. Oke. 6 bulan kontrak, 2 bulan diam di rumah. Diam Oh, di rumah sambil nunggu panggilan lagi. Dan itu kontrak diperpanjang lagi. Nah, disitulah menjadi kendala kita yang generasi baru. Generasi yang sekarang ini eh, mereka nggak bisa kuliah karena ekonomi, tapi mereka kerja dan kerja juga terbatas dengan waktu. Apalagi kalau kerjanya tempat kerja itu hari Minggu, gitu nggak Oke. bisa kerja pagi, nggak bisa gereja sore. Nah itu solusinya bagaimana gitulah Pak Ferry. Ya, ya. Gitu. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Harusnya itu pengurus gereja bicarakan. Saya menduga kalau itu dibicarakan akan dapat solusi. Itu aja. Saya tidak mungkin akan membicarakannya, ya. Iya. Jadi Ibu Rita ajak beberapa orang yang dianggap berhikmat, 2, 3, 4, 5 orang, bicarakan. Kalau bisa bicarakan dengan yang bersangkutan. Paling Gitu. kita bisa bicara di komunitas kesan. Nggak mungkin kita naik sampai tingkat penatua. Nggak Gitu. apa-apa, nggak apa-apa di komunitas kita aja, nggak usah sampai ke penatua. Kita aja yang di orang bawah ini yang bicarakan. Oh, saya kalau ada saya senang membicarakannya. Saya senang. Sorry ya, ini saya kasih contoh.
Saya pernah di Amerika. Amerika itu hari Minggu itu paling rame. Di mana? Restoran. Betul. Oke, Humble. restoran. McDonald. Nah, restoran tuh paling rame. Nah, umumnya seperti orang Indonesia, kerja restoran tuh gajinya gede. Ya, mungkin mereka pulang nanti jam 10 malam. Oke, tahu apa kerja bikin? Bikin kebaktian jam 10 malam, hari Minggu. Bikin, waduh tuh saya, Pak Lembong gimana? Bisa, ada jam 10 malam, bisa, bisa, Capek lah. gitu. Tadi mereka kebaktian jam 10 malam. Karena hari Minggu itu kerja paling rame. Gitu, ya. Jadi menurut saya, pasti ada solusi, asal kita duduk bicara. Permasalahannya gini Pak Lembong, kalau kita kan berdasarkan usia nih, kayak saya kan usianya ya udah untuk usia anak muda, nah itu yang saya belum tahu. Tapi saya lihat tiap-tiap keluarga banyak yang tidak ikut ibadah, banyak yang tidak ikut kul atau kesan. Jadi Oke. akhirnya lost begitu aja. Begitu ya Pak Lembong. Iya, Dan ya saya itu. tanya, jadi saya tanya sama orang tua, gimana? Ya gimana ya? Malah anak-anaknya bilang suruh orang tua yang gereja. Kalau orang tuanya nggak gereja, anak-anak tuh marah, Mama gereja mewakili kita, katanya gitu. Ya, Jadi itulah Pak Ferry. jadi begini Bu, kita kumpulkan data dulu. Jadi Oh, kalau kita mau, ya, kita kumpulkan data. Ada berapa sih di kul kita ini anak yang kerjanya begini, 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 ya? Hmm, Kalian perlu ada persekutuan. Tidak harus hari Minggu. Nah, ini sebagai tidak contoh. harus hari Minggu. Nah, yang penting dalam satu minggu kalian ada persekutuan. Yes. Itu aja. Kan tidak ada dikatakan bahwa kalau Alkitab bilang kan bagi orang perjanjian baru semua hari itu sama. Harinya Tuhan sama. Iya. Haleluya Ya. Tuhan. Jadi ini kalau di gereja bawah tanah Ibu yang saya ikut, ada gereja bawah tanah kebaktian hari Senin karena itu yang bisa buat mereka. Mereka nggak kebaktian hari Minggu, tapi Iya. nilainya sama dengan kebaktian hari Senin. Ya. Hmm. Nah, ini contoh. Jadi Ibu nanti kumpul, lalu pokoknya kalian satu minggu sekali harus ada persekutuan. Terserah harinya mau hari apa, jam berapa, ya kan? Nanti kami yang melayani. Nah, kalau mereka yang berembuk, ini anak-anak muda, kan pasti mereka dapat tahu solusinya. Kalau mereka maksa ibunya orang tua ke gereja, bagus, bagus, ya kan? Kalau mereka cuekin lagi orang tuanya kan lebih parah. Jadi berarti di hati mereka mau kebaktian, cuma sikona masalahnya kita tidak cari solusi. Jadi bagi saya begitu Bu, cari solusi Oke, hari ya, apa, ya. ya, Mm-mm. tidak harus hari Minggu. Yang penting mereka ada persekutuan dan nah kita orang tua berkorban untuk melayani. Oke. Ada lagi Pak Ferry. Oke, Masih masalah kita ya gereja nih ya. ya, Saya lihat ada beberapa keluarga. Ada di gereja saya, dia istrinya terus yang gereja oke, sama anak-anaknya. Suaminya nggak pernah. oke, Itu saya tanya ada apa sih permasalahannya? Nggak tahu tuh kenapa. Jadi saya ya istrinya aja nggak tahu, masa kita bisa mau lebih dalam lagi kan nggak mungkin. ya, Ada dua keluarga gitu, oke, seperti gitu suaminya. oke. Ya nggak ngerti deh saya tuh nggak bisa jauh bagaimana saya nggak tahu lah pokoknya gitu. Ya, jadi kalau begitu mesti ada kaum bapak yang bikin PDKT, ya Ya. kan? Datang ke rumah itu berteman dengan si bapak di situ. Berteman dulu ya. Iya, Berteman. berteman ngobrol P1. ngalor ngidul. P1-nya. Iya, jadi nanti istrinya info kan, nih saya punya Pak itu ada di rumah. Nah, Nah, oleh datang kan, pasti dong si bapaknya harus terima dong ada bapak-bapak dari gereja datang kan, nomor santai aja, apa itu namanya P1 dulu, pertalian, P1. pertalian bikin pertalian dulu, say hello kapan-kapan, ngajak ngopi ya, mesti bapak yang bergerilya. Yes.
Ya, betul. Bapak yang bergereja. Ya, ya begitu Bu Rita. Jadi menurut saya nggak sulit-sulit kok itu yang begitu-begitu tuh. Asal kita mau Oh, berpikir sejenak, ya, dan hmm. nanti ada tentu bapak-bapak yang datang kalau bisa seumuran, Ya, Iya, ya iya, kan? iya. Ya itu faktor yang perlu dipang. jadi nyambung, Apa, jadi apalagi kalau nyambung. satu suku, wah lebih nyambung lagi. Satu kampung, wah lebih Satu nyambung. wah, mantap. Itu akan cerita kampung habis-habisan. Betul. Ya, paling keren itu Bu, kalau dapat satu suku dan satu kampung, patut nyambung benar. Kalau mereka satu suku, pasti bahasa suku lah. Ya, Ya, bagus Ibu punya pertanyaan. masuk akal. Ya, Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Pak Yumbu, Sumba, Ya, halo. Iya, itu tadi. Saya sudah coba itu untuk ini, tapi lewat online. ya. Langsung stop dia, tidak balas lah. Oke. Ya, satu Baru pelajaran. kedua. Satu pelajaran. Betul. Iya, Ya, oke. Jadi pelajaran hari ini buat Pak Jumbo, jangan pakai online, jangan pakai WA, WhatsApp, ya dan jangan. sebagainya. Itu harus tatap muka ya. oh ya, iya Bapak. Ya, jangan saling-saling kirim. Dia kirim murtadin, kita kirim dan sebagainya. Itu hanya cari musuh saja. Cari musuh. Ya, jadi Dendam. ya, Dendam. jadi yang ingin saya katakan, kita perlu berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan buka jalan. Ini Bapak Ibu, saya jam 7 pagi, tadi pagi itu ada bikin kelas kayak begini. Ada bikin kelas kayak begini. Waduh, ada 2 orang itu, 3 orang. Satu di Amerika, satu di Bogor, satu Jakarta. Itu penginjilannya kuat, minta ampun. Nanti kapan-kapan saya bisa undang di Zoom ini supaya mereka bicara. Ya. Oke, very good. Nah, jadi misalnya yang di Amerika itu, dia punya semangat penginjilan muncul karena baptisan Roh Kudus. Itu yang tiga-tiganya. Namanya Ibu Catherine, dia adanya di Los Angeles. Kemudian ada Pak Israel Munte, ini Pak Andre kenal nih. Oh ya, oke. Dia itu juga dibaptis Roh Kudus. Wah, keren kesenangan. Kemudian ada satu Pak siapa dia punya nama ini ya? Ada satu orang, kayaknya orang Chinese. Pak Chandra Chinese. Chandra Kirana. Dia itu pelayanan pelepasan, ya. Ya, nanti nanti mudah-mudahan saya akan hadirkan dia di pertemuan Ya, kita. 3 orang boleh. Ya, saya bersaksi ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, karena kita tidak banyak, kita sayang teman-teman yang lain. Jadi nanti Jumat depan ada semacam kesimpulan yang akan saya berikan buat Bapak Ibu. Kesimpulannya ini begini. 12 ciri gereja Amanat Agung. Ya, nanti Bapak Ibu saya akan berikan bagaimana supaya gereja Bapak Ibu itu bisa bertambah jiwanya. Ada 12 syarat, ada 12 ciri yang harus ada di gereja. Saya lagi susun supaya nanti Bapak Ibu dapat materi tertulisnya secara lengkap dengan ayat-ayat. Amin. Ya, nah nanti Jumat depan kita ketemu lagi. Saya beri penjelasan sebagai penutup dari training kita. Ya, saya beri konklusi sehingga Bapak Ibu akan tahu apa yang harus dilakukan di gereja Bapak Ibu. Ya, ada 12 pegangan. Saya kira begitu Pak Andre. Ya, kalau boleh 3 narasumber sebagai tamu untuk membakar semangat teman-teman kita di training penginjilan P5 ini, ya Pak Israel Munte, Bu Catherine yang dari Los Angeles sama Chandra Kirana. Boleh diajak. Kalau boleh. Pak Israel Munte satu-satu aja. Oh, satu. Oke. Ya, karena kalau satu ngomong itu bisa 10 menit. Oh iya salah ya. Boleh salah satu gantian. Ya, kalau Pak lagi, Andre Munte punya WA-nya. Saya ada. Ada, oke ya? Saya ada. Oke. Tapi yang undang harusnya Pak Ferry. Jangan. Karena saya sudah bicara dia di saat jam 7 pagi. Oh iya, oke. Ya kan? Berarti Dan saya undang dia pasti dengan senang hati. Oke, saya undang dia Jumat depan ya. Ya.
Ya, Dia akan dengan senang hati. Jadi Bapak, dan begini, oke. Bapak tolong bersaksi bagaimana Bapak bertobat. Oh ya. Tadinya dia itu gereja Katolik. Oh, Ya, terus bapaknya itu dukun. iya, iya, iya. Nah, Oke, itu saya tahu, keren. saya tahu. Jadi dia bersaksi tentang perubahan hidupnya itu sangat keren. Iya, Dan dia langsung akan bersaksi bagaimana dia menginjil. oke. Nggak satu orang aja dulu ya. Ya, Ya, satu orang besok ya, hari oke. Jumat depan saya Oke. akan undang ya. Oke. Oke, oke, sebentar dulu. Sampai Ya. ketemu ya Jumat depan. Oke, saya tutup ya. Ya. Sebentar dulu. Oke. Oke, ya, kita tutup, kita tunduk kepala Amin. pada sore hari ini. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan pada kami semua untuk mengikuti training penginjilan ini. Kami berterima kasih untuk setiap pelajaran, pengetahuan, dan hikmat yang telah Pak Ferry Lembong berikan kepada setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang menanamkan di hati kami pada sore hari ini. Bapa, kami mohon agar setiap benih kebenaran yang telah ditanamkan ke dalam diri setiap kami melalui training ini, melalui pembicaraan ini, melalui bincang-bincang sore ini, dapat bertumbuh dan berbuah lebat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berikan kami keberanian untuk terus menyampaikan kabar baik, kabar sukacita dengan penuh kasih dan kebenaran. Mampukan kami untuk menjadi saksimu yang setia di tengah dunia-dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Terus kami membawa terangmu ke setiap sudut yang gelap. Kami juga mohon agar Engkau memberkati setiap peserta yang hadir dalam pertemuan di virtual Zoom ini. Lindungi dan pimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari dan dalam setiap langkah yang kami ambil ke depannya. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa selalu menyertai kami, dan biarlah kasih sayang dari Yesus Kristus tetap menjadi kekuatan dan penyertaan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Amin. Yesus memberkati. Ya. Makasih Pak Tuhan Ferry. berkati. Makasih Mama Ya. Ita, Pak Ya. Yuno, Ya, Bu pamit Li, ya. dan Amin. Mak Makri. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya ya.